Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Hidayat, peserta Latsar CPNS Provinsi Sulawesi Barat, Angkatan 5, Kelompok 1. Di sini saya akan membuat sebuah learning journal dalam bentuk rekaman suara tentang pengalaman belajar selama mengikuti MOOC, baik itu dari sisi substansi yang didapat maupun proses belajar yang dilakukan. MOOC atau Massive Open Online Course ini merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang dikelola oleh LAN yang diperuntukkan untuk pembelajaran mandiri bagi CPNS, yang mana MOOC ini adalah merupakan tahap awal dari proses pelatihan dasar CPNS dengan metode blended learning. Pelatihan dasar CPNS blended learning ini terdiri dari 4 tahap, di mana di tahap awal itu dilakukan pembelajaran mandiri secara daring atau MOOC, yang selanjutnya pada tahap kedua merupakan pembelajaran kolaboratif dengan metode pelatihan jarak jauh atau distance learning yang terdiri dari e-learning dan aktualisasi tempat kerja. Kemudian pada tahap ketiga adalah pembelajaran klasikal ataupun biasa kita kenal dengan pembelajaran di dalam kelas, di mana pada pembelajaran klasikal ini ditunjukkan untuk pencapaian kompetensi yang dapat dicapai pada pembelajaran secara daring. Pada tahap keempat, penguatan kompetensi teknis bidang tugas yang dilakukan di instansi masing-masing. Pengalaman saya dalam mengikuti pelatihan mandiri dengan menggunakan aplikasi ini, materi pembelajaran yang diberikan pada aplikasi MOOC ini sudah sangat lengkap dan disusun sangat rapi. Pembelajaran dibagi menjadi 4 agenda, dengan agenda utama dengan substrat intinya. Masing-masing agenda disusun secara berurut dari 1 sampai 4, di mana substansi pada agenda 1 perlu dipahami terlebih dahulu sebelum berangkat ke substansi pada agenda selanjutnya. Substansi pada agenda 1 adalah sikap perilaku bela negara, kemudian pada agenda 2 nilai-nilai dasar PNS, pada agenda 3 kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya, dan terakhir pada agenda 4 adalah habituasi. Pada agenda 1 terkait sikap perilaku bela negara terdapat 3 submateri, diantaranya yang pertama wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kemudian yang kedua adalah analisis isu kontemporer, dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Sedangkan agenda-agenda untuk substansi nilai-nilai dasar PNS itu terdapat beberapa submateri, diantaranya berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, yang biasa kita dengar dengan akronimnya sebutan berakhlak. Pada masing-masing materi tersebut, modul lengkap dalam bentuk file PDF dan intisari dari model tersebut dalam bentuk PowerPoint. Di samping itu terdapat juga video-video yang dapat kita simak untuk lebih memahami lagi terkait dari materi-materi yang ada untuk agenda 3, yakni kedudukan dan peran PNS. Dalam NKRI terdapat 2 submateri, yang pertama Smart ASN dan yang kedua Manajemen ASN. Sedangkan untuk agenda 4 itu hanya ada 1 materi inti atau materi pembelajaran, yakni habituasi. Jadi untuk di sini hanya sebatas teori-teorinya, untuk mengaplikasikannya nanti akan dilanjutkan pada tahap pembelajaran selanjutnya, yakni pembelajaran kolaboratif, kemudian pembelajaran klasikal, dan yang terakhir nanti adalah penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Dalam pembelajaran MOOC ini kita lebih fleksibel dalam melakukan pembelajaran, tidak terdesak oleh waktu. Juga tidak kalah penting, yaitu di masa pandemi ini, MOOC dapat mengurangi aktivitas kelompok atau berkerumunan dalam pembelajaran, sehingga metode ini turut ikut serta dalam membantu pemerintah di masa pandemi ini. Berikutnya, kendala pembelajaran dalam menggunakan MOOC ini cukup beragam dari faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, salah satunya waktu dikerjakan di rumah, keluarga lagi ngumpul dan membuat ribut sehingga terganggu dalam pembelajaran. Dan
gangguan ponakan yang kadang ingin ikut mengoperasikan laptop. Dan untuk faktor eksternal, terkendala di jaringan yang kurang stabil sehingga membuat menunggu dalam mengaksesnya. Selebihnya saya sangat mengapresiasi dan mendukung pembelajaran emosi. Dengan metode ini kita dapat membantu pemerintah dan negara dalam mengurangi penularan COVID-19. Sekian dari learning journal yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.